Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Elisa dari jurusan Tadris IPS kelas 1B akan menjelaskan materi yang berjudul Landasan Komparatif Pendidikan. Dan komparatif pendidikan. Yang pertama, pengertian komparatif. Pendidikan komparatif adalah pendidikan yang penting bagi perkembangan pendidikan suatu bangsa. Dalam pendidikan komparatif, terdapat suatu asas yang dibuat dengan asas komparabilitas. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Masalah-masalah pendidikan komparatif. Persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Yang kedua, kesenjangan ekonomi, sosial, maupun geografis antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Dan yang keempat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Tujuan pendidikan komparatif. Menurut I.L. Kandel menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu yang pertama, retrorial deskriptif, yang kedua, historik fungsional, dan yang ketiga, melioristik. Sedangkan yang kedua, menurut Harold J. Noah tahun 1985 dan Dr. Farrokh Joubis pada tahun 2009, bahwa tujuan pendidikan komparatif yang pertama, untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses atau hasil, yang kedua, untuk membantu dan pengembangan lembaga pendidikan dan praktik, serta yang ketiga, untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat, dan yang terakhir, untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku lebih dari satu negara. Manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif menurut Arif Rohman tahun 2010 adalah: yang pertama, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode dan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. Yang kedua, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindari dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Yang keempat, memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara, keberagaman model dan macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Asas-asas komparabilitas. Asas KBBI adalah yang pertama, dasar, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Padanya, saya setuju dengan pendapat saudara. 2. Dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi. Yang ketiga, hukum dasar. Komparabilitas adalah kesebandingan. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya. Syarat dari komparabilitas. Secara umum, di dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal dengan syarat kesebandingan atau comparability di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi. Bila ada seorang yang berupaya membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan Amerika Serikat, jelas tidak akan mendapatkan banyak kemanfaatan.
Mengingat kedua negara sudah jelas-jelas banyak perbedaan, jika ini tetap dilakukan, meskipun nantinya mampu menghasilkan banyak rekomendasi dari studi perbandingan tersebut, pada akhirnya tidak akan banyak yang dapat diterapkan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.